Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Wa malam Ibu Khotimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga. Ini dengan Ibu Beta Astriana ya? Iya Ibu, saya dengan Ibu Beta Astriana. Mohon maaf mau mengganggu waktu Ibu sebentar untuk melakukan wawancara kaitannya dengan em, kegiatan eksplorasi identifikasi masalah mengenai budaya literasi dan numerasi pada anak-anak di masa sekarang. Mhm. Iya. Oh iya. Boleh boleh, silahkan. Iya Ibu, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, kali ini saya akan mewawancarai salah satu narasumber, berupa pakar, yaitu dengan Ibu dosen dari Universitas Negeri Makassar, yaitu Ibu Khotimah. Baik Ibu, di sini kami ingin, sedikit melakukan wawancara mengenai, literasi, numerasi di kalangan pelajar. Jadi begini Iya. Ibu, ya, Mhm. kasus yang saya temukan di, sekolah saya, itu, masih banyak, siswa-siswi saya itu yang, masih belum terbiasa dengan, literasi dan numerasi dalam belajar biologi khususnya, terutama saat, bertemu dengan materi-materi di mana melibatkan, numerasi di dalamnya, seperti halnya saat ada materi metabolisme, materi keanekaragaman hayati, di situ kan Oh, ada iya. beberapa, konten di mana terdapat hitungan, terdapat Mmm, tabel, data, dan grafik. mhm. Jadi siswa itu masih kesulitan dalam, membaca tabel, membaca grafik, dan hitungan, Ibu. Ya, seperti itu. Di sini, kami mengeksplorasi, penyebab mengapa, siswa-siswa di tempat kami itu masih sedikit sekali, semangat atau budaya literasinya, Ibu, gitu. Gitu ya, iya. Oke. Iya. Jadi, maksud saya di sini untuk, mendapatkan, beberapa, tambahan guna untuk, mencari solusi, terkait dengan permasalahan saya. Khususnya kemudian umumnya, permasalahan anak-anak di Indonesia mengenai rendahnya budaya literasi sekarang ini, Ibu, begitu. Oh iya, baik baik. Iya, Baiklah terus ya, silahkan Ibu, apa yang bisa saya bantu terkait untuk penambahan data yang Ibu se ini ya, yang Ibu butuhkan itu terkait dengan literasinya? Iya, begini, untuk yang pertanyaan pertama, Ibu, menurut pandangan Ibu, literasi itu, seperti apa, Ibu? Iya, literasi itu sendiri kan kalau kita dengar gitu merupakan ini ya, kemampuan untuk baca dan tulis. Tapi sebenarnya untuk makna dari literasi itu sendiri kan sudah ada perluasan makna. Jadi tidak hanya ke kemampuan menulis, membaca secara harfiah saja, tetapi di sini juga, merupakan suatu kemampuan untuk mengoptimalkan ke skill potensinya dalam, eee membaca, termasuk juga untuk membaca situasi, menganalisis situasi, bahkan ke problem solving. Artinya bahwa konsep literasi itu sendiri sudah ada pergeseran makna, di mana tidak hanya baca tulis saja, tetapi kan kita juga tahu di sini bahwa, literasi itu ada sekarang perkembangannya ke literasi digital gitu ya, ke literasi visual, literasi media, jadi segala sesuatu tuh dikaitkan dengan literasi. Cuman di sini, untuk konsepnya ya masih ke kemampuan kemampuan untuk membaca dan menulis. Tapi di sini membacanya tidak hanya secara harfiah, termasuk ketika membaca situasi, kondisi gitu ya, gitu. Jadi lebih Mmm, lebih ke, pada pergeseran maknanya, begitu. iya. Oh, iya.
Kalau, menurut Ibu sebagai seorang pakar pendidikan gitu ya, apakah, kegiatan literasi numerasi ini, sudah menjadi salah satu mata kuliah khusus Ibu, di dalam dunia perkuliahan itu atau di kampus tempat, Ibu mengajar? Kalau menjadi mata kuliah sih tidak, karena apa? Karena kan tadi dari konsep literasi itu sendiri kan kemampuan. Di sini Mmm. literasi itu adalah tidak hanya pada suatu skill apa maaf bukan skill ya, tapi tidak pada hanya satu konten materi saja, tetapi seharusnya kemudian, literasi ini dijadikan kebiasaan di setiap mata kuliah. Ya, karena kan, Mmm. misalnya kalau yang tadi Ibu katakan bahwa di biologi gitu kan, siswa itu belum bisa untuk baca, pasti kurang dalam cara membaca tabel, membaca grafik, gitu kan. Itu Iya. sebenarnya adalah masalah umum, tidak hanya di siswa saja, di tingkatan Mhm. mahasiswa juga sama. Di tingkatan untuk, literasi numerasi itu kan sendiri kan sudah harus dibiasakan dari dini gitu ya, bahkan dari sejak SD itu sudah dibiasakan. Cuman ya itu tadi, karena kemampuannya masih rendah, karena belum dibiasakan kalau menurut saya, dan itu juga karena merupakan sebuah kemampuan sehingga di konteks di perkuliahan juga itu tidak menjadi satu satu genre, satu mata kuliah, tetapi itu juga include di setiap mata kuliah, seperti itu. Jadi belum ada untuk mata kuliah khusus yang mata kuliah literasi dan numerasi itu ndak ada. Oh, iya. Tapi, kira-kira Ibu, apakah suatu saat nanti bisa dijadikan itu, sebuah mata kuliah literasi dan numerasi itu? Eee Mengingat anak-anak sekarang itu, eee, minat bacanya, minat, analisisnya itu sangat rendah sekali. Contohnya di sekolah saya itu Ibu, siswa itu sangat sulit saya untuk arahkan untuk membaca. Bahkan, untuk membaca modul pelajaran pun sebelum pelajaran dimulai gitu, sangat kurang sekali, gitu. Gimana itu kalau seperti itu, Bu? Kalau untuk kemudian menjadikan itu sebagai suatu mata kuliah, kalau saya secara pribadi sih kurang kurang ini ya, kurang setuju. Kenapa? Iya, Sama halnya ketika literasi itu kan kata suatu skill gitu ya, iya. sama seperti karakter. Karakter itu kan pendidikan karakter Mmm, itu kan tidak kemudian menjadikan satu mata kuliah, tetapi iya. pendidikan karakter itu berusaha untuk di-include-kan di setiap mata Mmm, kuliah. Jadi iya. sebenarnya yang terpenting itu adalah bagaimana caranya untuk kemudian, literasi numerasi itu kemudian menjadi suatu pembiasaan, maka sebenarnya Mhm, dari segi pendidiknya itu sendiri, dosennya itu sendiri, bahkan ke guru itu harus dulu tahu apa sih literasi, apa sih numerasi, kemudian bagaimana cara untuk meningkatkan kemampuan tersebut ke siswa. Itu yang terpenting mhm. karena, ketika misalnya apa, tadi saya katakan di awal bahwa literasi itu tidak hanya sekedar kemampuan membaca dan menulis, tetapi kan sudah ada pergeseran makna. Misalnya apa, ketika kita berbicara dengan literasi digital, berarti dia Iya, ada ketika misalnya di mata kuliah seperti multimedia pembelajaran, ketika mata kuliah media pembelajaran gitu kan. Nah, itu iya. literasi medianya mulai diajarkan juga, include juga di situ. Literasi Mmm, teknologinya maksud saya. Bahkan mhm, kemudian kalau misalnya ada di mata kuliah lain pun ketika di mata kuliah tersebut gurunya maupun dosennya memiliki kemampuan IT yang mumpuni, itu juga sudah kemudian diajarkan untuk literasi digitalnya. Jadi iya. ini sebenarnya lebih lebih literasi itu kan adalah sesuatu hal yang bisa diterapkan di berbagai mata kuliah, di berbagai mata Mhm, pelajaran, di berbagai konten materi learning materialnya. Sehingga kalau misalnya disempitkan itu menjadi sebuah mata kuliah, itu kan, menjadi menjadi seperti apa ya istilahnya tuh, ter terbatas begitu. terbatas. Iya, karena Oh, misalnya gini, ketika membaca tabel itu kan tidak hanya ada di biologi saja, di iya, ekonomi juga ada, ya iya, kan? Di, iya. IPS juga ada. Jadi di setiap mata pelajaran itu juga ada untuk ke masalah, literasi, apa Mmm, namanya itu, literasi maupun numerasinya, seperti itu. Jadi kalau untuk oh, dijadikan kemudian, suatu mata kuliah tertentu khusus gitu kan, kalau dari saya mhm, mungkin kurang pas, yang iya. pas itu adalah
diberikan pengertian kepada ataupun misalnya sosialisasi atau penekanan gitu kan, atau kalau di tingkat universitas itu misalnya untuk di bagian pendidikan karakter itu kan memang ada koordinatornya, jadi ada timnya yang untuk mensosialisasikan untuk pendidikan karakter itu seperti apa, dan di situ dibuatkan kegiatan-kegiatan untuk menumbuhkan karakter siswa. Dan di sini mungkin untuk literasi pun juga bisa sama, jadi konteksnya adalah lewat bisa kegiatan apa namanya itu di mata kuliahnya ataupun misalnya di kegiatan-kegiatan di luar yang akademiknya itu kan juga bisa. Oh, iya. Iya, Ibu. Nah, berkaitan dengan tadi, literasi digital. Saat ini Mhm, kan, perkembangan teknologi informasi itu kan sangat pesat sekali, Ibu, ya. Nah, betul. tantangan saya di sini yang saya rasakan sebagai guru gitu di tingkat, sekolah menengah atas, mmm, budaya literasi digital itu kalau misalkan kita tidak bisa mengarahkan anak, dengan pas itu untuk melakukan literasi digital, itu, saya kok ngerasa sangat sulit sekali. Karena apa, tantangan saya itu menghadapi siswa itu, untuk memanfaatkan gawai, malah lebih banyak, di apa, lebih banyak memanfaatkan selain di literasi digitalnya, Ibu. Misalkan saya kasih tugas gitu ya, memanfaatkan teknologi untuk biar muncullah itu literasi digital. Tapi malah lebih jadi mereka itu ada salah satu murid saya malah jadi kecanduan gadget, itu tantangan terbesar buat saya jadi seorang guru. Jadi, saya ingin memperoleh, pendapat dari Ibu gitu, bagaimana, cara saya, seorang guru itu untuk menghadapi tantangan tersebut. Kemudian, apakah, saya bisa, mengarahkan anak-anak itu untuk literasi digital dengan meminimalisir dampak negatifnya itu seperti apa gitu, Ibu? Iya, baik. Eee, itu kata kita sekarang ada di era yang memang teknologinya canggih, di era ini ya, apa namanya, revolusi industri yang kemudian society, 5.0 itu memang kita tidak bisa me menggeserkan atau memandang sebelah mata yang namanya teknologi itu mudah merupakan bagian dari kehidupan kita. Literasi itu merupakan, kalau misalnya kita mau siswa kita itu terbiasa, mau punya kemampuan literasi, maka jalannya adalah kita membiasakan. Ketika kita mau membiasakan terhadap kegiatan atau sikap sesuatu, kita mau men-treatment, otomatis dong kita itu harus paham dulu terkait dengan treatment yang akan kita lakukan itu seperti apa. Ketika misalnya kita, mau meningkatkan literasi digital dengan siswa kita, maka otomatis guru, dosen, pengajar, atau pendidik itu sendiri, maka dia harus memiliki kemampuan IT yang mumpuni. IT di sini yang mumpuni di sini bukan kemudian dia mampu untuk membuat aplikasi-aplikasi, bukan seperti itu, tapi dia setidaknya memahami berbagai platform. Nah, berbagai platform ini maksudnya untuk apa gitu kan? Ketika dalam pembelajaran di kelas itu kita sesekali kita bisa pakai, apa namanya itu, kalau misalnya kemampuan IT kitanya bagus gitu ya, makin luas gitu, kita tidak hanya sekedar dalam pembelajaran itu memakai Google Classroom, tetapi kita bisa mencoba berbagai platform. Sama seperti yang saya lakukan ketika mengajar daring ke mahasiswa saya beberapa waktu yang lalu, ketika banyak dosen kemudian yang melakukan vkon secara online itu kan pakai Zoom, pakai Iya. kemudian pakai Google Meet gitu ya. Saya coba platform yang lain, yang dia ada unsur gamifikasinya. Jadi di situ, mahasiswanya itu seneng banget gitu. Ya, saya Mmm. agak-agak lupa namanya dulu itu apa, ada City apa gitu ya nama platformnya, jadi online dan di situ juga sama, siswanya bisa mendengar suara saya, bisa berdiskusi gitu kan, tapi di situ, apa, tampilannya itu dia pakai game gitu, pakai game, jadi ada Mmm. karakter-karakternya. Nah, kalau misalnya gurunya itu bisa menampilkan sesuatu yang beda, yang baru, yang beda-beda terus gitu kan, mesti itu akan meningkatkan, apa ya, artinya kan kita memberikan treatment yang berbeda-beda terus, di situ sebenarnya kita ketika memberikan treatment yang berbeda-beda, artinya itu kita membiasakan. Nah, berikutnya adalah
kita pahami bahwa karakteristik anak zaman sekarang, yang mana merupakan mereka itu ada di generasi, kalau SMA berarti dia di generasi ini ya, Generasi Z. generasi Z gitu ya. Kita tahu Iya, bahwa mereka itu kan senangnya yang apa namanya itu, yang instan-instan, yang cepat-cepat gitu iya, kan. Maka dari iya. situ tantangannya kita itu adalah kita harus mampu menyediakan misalnya apa dalam pembelajaran. Kita bisa memakai atau mengembangkan gitu, mendesain media pembelajaran ataupun bahan ajarnya yang sesuai dengan karakteristik mereka, tapi yang tetap berbasis teknologi. Misalnya apa? Misalnya ketika kita bikin apa ya, kalau misalnya gurunya itu taunya bahwa bahan ajar yang digital itu cukup e-book, itu sebenarnya kurang udah apa ya, enggak ini itu emang juga digital, tapi kalau yang sekarang saya katakan kurang tidak inovatif gitu ya, tidak inovatif. Tetapi kalau Hmm, misalnya kita pakaikan media pembelajarannya itu siswa kan sekarang kecanduan HP. Kecanduan iya, HP-nya betul sebenarnya sekali, mereka Bu. di anak-anak SMA itu kan senangnya mereka di media sosial. Nah, Iya, sebenarnya kalau gurunya, kalau pendidiknya itu cerdas, kita juga bisa menjadikan media sosial seperti TikTok, seperti Instagram itu juga menjadi sebuah pembelajaran bagi siswanya, begitu. Jadi tergantung hmm, dari kitanya. Maka memang salah satu komponen dari keprofesionalan guru itu adalah kreativitas. Jadi kalau misalnya guru apa siswanya bahkan kan sekarang di fenomena yang menarik itu adalah siswa mengatakan bahwa lebih canggih siswanya dibandingkan gurunya, gurunya. ya kan? Lebih Iya. canggih mahasiswanya dibandingkan dosennya. Nah, jangan sampai itu wacana seperti itu tuh muncul. Itu, Hmm, kalahkan dulu itu. Artinya apa? Yang sekarang saya lakukan secara pribadi, ketika mengajar mahasiswa, mahasiswa itu senang TikTok seperti itu, maka saya pun juga berusaha untuk mendalami, oh ternyata di TikTok seperti ini. Dan di dalam pembelajaran selalu saya tekankan, kan di dalam pembelajaran juga ada ya, ketika kita memberikan pesan-pesan moral. Jadi yang terkait dengan pertanyaan kedua, bagaimana cara membatasinya? Kita sesuaikan dengan karakteristik siswanya kita. Apalagi di anak apa SMA gitu kan, mereka kan nggak seneng banget diatur-atur gitu kan. Maka iya. penyampaian kita itu harus apa namanya itu disesuaikan dengan karakter mereka. Artinya kita mengarahkan, mengarahkan artinya bahwa oke kamu nggak apa-apa gitu kan. Kita literasi digital misalnya apa di TikTok, oh, boleh gitu kan nonton TikTok, lihatin TikTok, tapi tetap dalam hal batasan waktu, waktunya sholat ya sholat, kemudian jangan terlalu kebablasan mainan itu, kemudian juga bisa kita sebagai gurunya, misalnya Ibu Beta sendiri sebagai gurunya juga bisa menggunakan TikTok itu sebagai media pembelajaran dalam mengajarkan eh, pembelajaran di kelasnya, sehingga literasi digitalnya di situ tuh ada. Bahkan misalnya bisa juga ya untuk pembelajaran itu apa menggunakan live streaming, nge-vlog, jadi macam-macam. Satu ada di TikTok, satu ada di YouTube. Jadi ketika gurunya itu macam-macam dalam menggunakan berbagai aplikasi, maka otomatis sebenarnya dari situ sudah membiasakan siswanya terkait dengan Hmm, teknologi. Dan juga sebenarnya secara tidak sadar guru itu menunjukkan bahwa kemampuan IT gurunya itu juga tinggi. Begitu. iya, Jadi iya. kemudian kalau cara untuk membatasinya sebenarnya itu juga tidak hanya bisa dari gurunya karena itu juga akan butuh dukungan dari banyak banyak orang termasuk orang tua, keluarga, kepala sekolah, guru gitu kan. Iya. Tetapi saya kira dengan pendekatan-pendekatan yang humanis antara misalnya ketika kita memasuki dunianya siswa, siswa merasa nyaman dengan kita, biasanya itu omongan-omongan kita itu juga biasa didengarkan. Kemudian dari Hmm, apa dari pihak orang tua juga terutama itu juga mendisiplinkan, membiasakan begitu. Itu sih iya, ya. iya. Cuman ya tetapkan aja. Yang terpenting itu kita dalam pembelajaran itu sering Hmm, mengingatkan kepada siswa kita bahwa hati-hati dalam bersosial media gitu kan. Karena kan memang tantangannya gitu karena derasnya arus apa informasi sehingga nggak bisa nyaring begitu. Sehingga yang ada yaitu tadi jadi apa kerajingan gitu ya. Belum lagi hal yang lain seperti game online itu udah iya, udah itu memang itu betul. tantangan kita sendiri kan gitu Iya, ya. iya, betul, Bu.
Oh iya, berarti, kalau, dari pemaparan Ibu tadi bisa saya, garis besarin di situ berarti dengan adanya pembiasaan, kemudian juga dari, segi gurunya kita memang harus melakukan pembelajaran-pembelajaran inovatif itu, Betul, Ibu ya? iya itu. Iya iya. Baik. Nah, itu untuk, tantangan untuk anak-anak saya yang memang, literasi digitalnya kurang, karena yang untuk memiliki gawai. Nah, Ibu, ini satu masalah lagi. Di Mhm, tempat saya itu, tempat mengajar saya itu, di daerah, Ibu, ya, bukan di suatu perkotaan, di mana, siswa-siswa saya itu, kebanyakan itu dari kalangan menengah ke bawah. mhm, Kesulitan saya hadapi kemarin saat PJJ, memang, beberapa anak itu sudah lancar dengan menggunakan gawainya masing-masing untuk melakukan literasi digital meskipun belum semua. Nah, saya kesulitan, untuk anak-anak yang memang, terkendala ekonomi dan, belum memiliki fasilitas sarana prasarana teknologi HP gitu, Bu, ya. Nah, saya itu ingin meningkatkan literasi mereka dengan gemar membaca buku yang ada di perpustakaan, Ibu. Ini sangat susah sekali juga ini saya alami. Menurut Ibu, apa yang, bisa saya lakukan untuk anak-anak ini gitu? Anak-anak yang memang, eee, mereka mencari sumbernya itu tidak bisa melewati dengan HP, tapi ke perpustakaan. Jadi saya ingin itu anak-anak kalau mengunjungi perpustakaan itu ya mereka baca, mereka, mencari literatur. Nah, ini masih sangat sulit Ibu bagi saya. iya oke. Gini ya Ibu ya, gawai itu, smartphone itu merupakan sebuah tools dan itu cuman salah satu dari sekian sarana dalam, mendukung pembelajaran. Kita tidak bisa memaksakan orang tua siswa untuk juga memiliki itu. Walaupun Iya, saya sebagai seorang, salah satu bidang keahlian saya itu kan juga di teknologi gitu, saya iya. juga tidak harus memaksakan bahwa pembelajaran itu harus berbasis all gitu kan, berbasis teknologi, no, nggak seperti itu hanya sebagai alat. Eee, Mhm. Gimana pun caranya, pakai alat teknologi ataupun enggak, guru itu sebenarnya tugasnya adalah untuk memastikan bahwa siswa yang diajar itu mencapai kompetensi dasarnya, itu aja. Caranya pakai apa, ya silahkan, apa yang ada itulah dioptimalkan, jadi tidak memaksakan. Nah, terkait dengan, gimana caranya untuk meningkatkan literasi digital, tadi sudah saya katakan pembiasaan. Kalau misalnya dibiasakannya mereka susah, ya dengan cara dipaksa. Paksanya gimana? Misalnya kan itu tadi, suruh, dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran itu misalnya ibu memberikan tugas ataupun, memberikan apa namanya itu, kegiatan-kegiatan gitu kan yang itu memaksa siswa untuk baca. Kadang gini Bu, ketika misalnya kita kan sudah membuat video, ya kan, kita Iya, upload-kan di YouTube, tetapi iya. kan kita nggak ada controlling apakah dia itu menontonnya sampai selesai atau tidak, iya nggak? Ya Iya, kan? betul, Bu. Iya, kalaupun misalnya dia, oh, biar biar kelihatan bahwa saya nonton, saya komen di situ, oke kan komen cuman sebentar ngetik udah oke selesai gitu kan, "Wah Bu videonya bagus Ibu, saya belum mengerti." "Wah bagus banget." Kadang siswa itu kan begitu. Nah, Iya, yang perlu Ibu lakukan adalah, di situ Ibu perlu memang ya kalau, dalam pembelajaran misalnya disuruh ke perpustakaan, ya jangan cuma sekedar, "Ayo sekarang ke perpustakaan kamu baca materi itu." Tapi Ibu juga sebagai guru itu kita bikinkan LKPD-nya. Dari kegiatan membaca itu apa yang harus diisi oleh siswa untuk mengisi LKPD-nya sehingga kalau yang nggak baca mereka nggak bakalan benar-benar bisa gitu loh. Maksudnya bisa mengisi itu. Jadi tetap ada controlling-nya. Jadi membiasakan dengan dipaksa itu silahkan ya. Jadi mmm, pinter-pinternya si guru itu sendiri. Tetapi gini, di awal-awal memang susah. Iya, namanya membiasakan itu kan memang susah, makanya kemudian tadi saya katakan dipaksa. Dan memang kemampuan literasi di Indonesia itu kan masih rendah. Kita kan bisa lihat skor PISA kita itu ya. Bahkan kemarin iya, saya baca bahwa skor PISA Indonesia itu adalah dia di peringkat 72 dari 75. Jadi mmm, emang rendah-rendah banget. Makanya kemudian gimana caranya? Ya kita lihat, kita gali kemampuan siswa untuk literasi numerasinya itu di sebelah sampai sejauh mana. Kemudian secara bertahap kita
tingkatkan. Kita kasih treatment-treatment. Karena literasi itu kan nggak cuma literasi digital, banyak hal terkait dengan literasi itu ya, terkait dengan misalnya tadi yang literasi numerasinya, literasi digitalnya, teknologi, bahkan literasi media, karena literasi itu kan dia berkembang. Maka di situ ketika misalnya dalam pembelajaran ya kasih controllingnya. Ketika pun misalnya kita berikan disuruh nonton video, maka kita harus memberikan bahwa ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab siswa, yang mana jawabannya itu tidak akan bisa diambil, ya, tidak siswa itu tidak akan bisa menjawab itu tanpa dia nonton video. Jadi sebenarnya itu kita dengan pertanyaan itu kita memaksa siswa untuk menonton itu. Oh, iya, iya. Itu. Nah, kalau misalnya dalam media sekarang itu kita, kenalnya itu adalah dengan video interaktif. Video interaktif itu artinya kan kadang gini, Bu, Ibu di settingan di YouTube itu diberikan settingan nanti setiap berapa menit itu nanti di-stop dia, ada pertanyaan dulu, begitu, ya. Hmm. Ataupun misalnya enggak, ya videonya berjalan aja, nanti pertanyaannya dikasihkan terpisah, tetapi pertanyaannya itu based on videonya. Begitupun ketika diajak ke perpustakaan, silahkan misalnya siswa disuruh baca, tapi nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang kemudian dia apa yang bisa dijawab oleh siswa ketika siswa melakukan kegiatan membaca tersebut, begitu. Atau misalnya siswa kita suruh resume, di situ ada batasan resumnya. Misalnya resume minimal berapa ini, kemudian ada intisarinya, kemudian kelebihan, kekurangan, atau apalah silahkan. Jadi di situ pintar-pintarnya guru dalam membuat controlling tadi. Controlling artinya juga bisa kita arahkan ke membuat itu perangkat pembelajaran yang artinya ke LKPD-nya. Itu sih Bu kalau dari saya. Jadi biasakan walaupun itu dipaksa. Begitu. Dalam Iya. pembelajaran ya kita gimana caranya untuk berusaha meningkatkan literasi numerasi siswa. Kita seringkan siswa belum bisa baca tabel, ya kita seringkan tampilkan tabel. Sering kita bahas tabel, cara bacanya tabel itu seperti apa. Jadi dibiasakan lama-lama insya Allah bisa. Ya, Iya, cuman iya. memang perlu perlu kerja keras ini dari si gurunya itu, dari dosennya itu. Iya, Gitu betul, sih. Bu. Mm-mm. Iya. Oke, iya Ibu. Wah, saya semakin terbuka ini pemikiran saya. Baik Ibu, terakhir satu kali lagi. Hmm. Menurut Ibu, saran dari Ibu untuk para pendidik, guru seperti kami, khususnya juga untuk anak-anak Indonesia nih Ibu dosen, agar bisa menerapkan budaya literasi numerasi dimanapun berada. Sarannya seperti apa Ibu? Untuk Ya, kami, ke guru-guru dan untuk anak-anak peserta didik. iya, ini sebenarnya lebih pada juga mengajak ya, karena saya juga berusaha untuk menerapkan. Guru itu teladan, pendidik itu teladan. Maka ketika kita mau mengajak siswa kita untuk memiliki kebiasaan atau kemampuan literasi, maka kita harus membiasakan diri kita. Nyadar nggak kadang misalnya Bu, kita misalnya ada di sebuah grup, guru itu atau orang yang ada di grup itu malas nyekrol. Nah, itu juga sebenarnya nyekrol ke atas ada informasi di atas gitu kan, dia lebih enak langsung tanya. Sebenarnya itu juga memperlihatkan bahwa dia tidak terbiasa untuk membiasakan membaca, jadi literasinya masih rendah. Nah, apa yang harus dilakukan ya sebelum mengajak orang lain, sebelum mengajak siswa kita untuk membiasakan literasi, maka kita diri kita dulu yang harus kita biasakan. Kemudian kita banyakin upgrading kemampuan diri kita. Sebenarnya literasi itu apa? Kita banyakin baca, ikutin banyak workshop, seminar gitu ya terkait dengan kemampuan-kemampuan profesional yang itu tidak hanya di materi aja, materi maksudnya materi ajar, tetapi adalah kemampuan-kemampuan yang kemudian bisa meningkatkan value maupun attitude dari diri kita maupun bisa untuk nanti membelajarkan siswa kita. Jadi biasakan dulu kita untuk memiliki kemampuan literasinya, berliterasi di bidang apapun, istilahnya mau digital, teknologi, numerasi gitu kan, mau yang manapun. Kemudian kita dalami dulu apa sih literasi itu seperti apa, sehingga kita nanti bisa menerapkan treatment-treatment yang tetap gitu ya, yang bisa diterapkan kepada siswa. Nah, untuk treatment-treatmentnya itu otomatis jelas kita harus ngikutin berbagai kegiatan-kegiatan yang untuk mengembangkan pengetahuan kita terkait dengan pembiasaan atau nanti penerapan literasi di dalam pembelajaran itu sih. Jadi biasakan dulu diri kita, kemampuan upgrading diri kita terkait dengan literasi itu sehingga kita bisa mengimplementasikannya dalam pembelajaran kita. Kalau saran saya seperti itu sih, Bu. Jadi biasakan diri kita. Iya.
Baik Ibu, terima kasih banyak. Alhamdulillah ini saya semakin mendapat pencerahan ini Ibu. Alhamdulillah kalau seperti itu. Iya, Ya yang iya, namanya guru kita yang jelas ya harus terus ya, artinya bahwa apa, merancang sebuah pembelajaran yang inovatif itu memang butuh pengalaman, butuh skill, makanya kita harus selalu upgrading diri. Tidak hanya terkait dengan materi yang kita ajarkan, tetapi bagaimana cara kita menyampaikan materi tersebut, membiasakan siswa kita itu dengan tetap dengan humanis, sesuai dengan karakternya siswa kita yang sekarang. Karena kan beda banget ya, karakter mungkin ketika kita dulu SMA dengan siswa kita sekarang kan udah beda banget seperti itu. beda sekali Bu. Sudah beda Iya, generasi itu beda karakteristiknya mesti beda. generasi. Iya, iya baik baik. Iya baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon Baik, ya maaf sama. sudah mengganggu, mudah-mudahan, dengan, wawancara ini, insya Allah mudah-mudahan saya bisa menemukan solusi buat, membuat anak-anak didik saya khususnya, umumnya anak-anak di Indonesia, biar bisa Mhm. membudayakan literasi dan numerasi itu tadi, khususnya di mata pelajaran saya, gitu. Iya, siap siap. Iya, nanti, apa namanya itu, eee, terkait dengan yang tadi yang dipertanyakan, saya kira nanti Ibu Beta juga sebagai seseorang yang tadi saya dengar Ibu udah, buat video-video, berarti Ibu juga punya kompetensi gitu ya untuk di teknologinya insya Allah bisa untuk Amin. membiasakan siswanya terkait dengan literasinya itu. Amin amin, mudah-mudahan ya Ibu ya. Iya, Baik insya Ibu, Allah terima bisa. kasih banyak, ya amin. Iya. Ibu terima kasih banyak. Baik, sama-sama Ibu. Sukses selalu dan tetap semangat untuk mencerdaskan anak bangsa. Amin. Baik. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.